Jadi kalau di pemerintahan Bang, Pak Safri dengan Pak Dasko itu ibarat apa Bang di samping Pak Prabowo itu? Tandem kah atau saling menyeimbangkan atau apa Bang? Good cop, bad cop kah? Saya kira nggak ada yang terlalu genting ya. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita mengungkap tabiat Indonesia sesungguhnya seperti apa. Pembukanya udah bener belum Bang? Enggak bener, tapi udah bener lah, cukup lah daripada ulang-ulang. Sip. Hari ini kita kedatangan tamu Bang, senior. Kita sering berguru ke dia sih. Guru sih tepatnya. Selamat datang. Kawan apa tamuan? Kawan senior, guru, mentor, apalah semua label lah kita pakai lah. Selamat datang kembali di Real Politik, Abang Zulfan Lindan. Terima kasih udah datang. Diundang untuk ngobrol-ngobrol ya. Iya. Bukan sebagai narasumber. Ngobrol-ngobrol biasa lah kita. Kita di sini ngobrol-ngobrol biasa sih. Emang kita obrolannya sering obrolan biasa, tapi ujung-ujungnya malah ngaur ke sana kemari kan. Kalau sama Bang Zulfan kita harus belajar banyak hal lah. Gen Z mungkin banyak yang belum tahu dengan Bang Zulfan. Beliau ini dulu anggota DPR 2 periode ya, Bang Zulfan ya. Ya tapi lain partai ya. Lain partai. 99 2004 PDIP. 2014 2019 Nasdem. Nah beliau terkenal dengan vokalnya. Ada lagi nih yang banyak bocah-bocah zaman sekarang nih yang nggak tahu nih, Bang Zulfan tuh dulu pernah ngapain. Buat Korea muda, Bang Zulfan ini tuh ternyata pernah jadi anak HMI juga. Pernah jadi ketua HMI. Jadi patut dipanggil Kanda nih, abang ini nih. Pas tahun berapa Bang? 70 sampai 80-an ya? Pas kapan tuh? Apanya? Masuk HMI? Masuk HMI iya. 77 sampai 83 lah. 77 sampai 85. Gue masih bayi waktu itu. Lu belum lahir ya? Kenapa? Lu belum lahir, gue masih bayi. 77 sampai 85 lah. Nah, kita. Belum, tapi gue udah pas waktu itu kan pernah podcast sama Bang Zulfan nih. Beliau pernah cerita ke gue, dulu dia pernah naik perahu dari Jakarta ke Makassar. Itu ternyata satu kapalnya dia tuh isinya Kopassus semua. Sementara Bang Zulfan itu dulu demoin pemerintah Pak Harto. Satu kapal dengan Kopassus. Tiba-tiba dia dipanggil di tengah-tengah kapal itu sama Kopassus. Ternyata buat ngimamin sholat. Bukan buat ditanya-tanya ya. Bukan buat ditanya-tanya gitu. Ternyata khotbah Jumat. Iya. Jadi hari ini apa nih yang kita pengen diskusikan dengan Bang Zulfan nih Bang? Lu pengen tahu nggak kenapa Bang Zulfan ini orangnya berani dan gak ada rasa takutnya? Ya penasaran. Lu harus tahu dulu aslinya dari mana. Nah itu aslinya gimana tuh? Dari Aceh sama Kerinci ya Bang. Kerinci siapa Bang Kerinci? Ibu ya? Masih ada darah Kerinci. Masih ada darah Kerinci. Lu tahu nggak? Kalau lu baca novel zaman dulu judulnya Manusia Harimau. Itu kalau nggak salah dikarang oleh S.B. Chandra. Itu Kerinci itu terkenal dengan mistisnya. Ada manusia yang bisa berubah jadi harimau. Ya. Bahkan sekarang harimau beneran pun masih banyak. Ya Bang ya? Sekarang harimau udah jadi manusia. Harimau bukan manusia harimau lagi, harimau manusia gitu kan. Satu lagi dari Aceh, bapaknya ya Bang ya. Iya. Nah, Aceh udah tahu lagi tanah pejuang kan. Iya, tanah pejuang. Tidak hanya laki-laki, perempuannya juga, aduh gila lah. Cut Nadin, Cut Metuya. Ada kalau nggak salah Laksamana Wanita itu yang membunuh jenderal, Cornelis de Houtman. Bukan Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Dibunuh sama dia tuh. Dibunuhnya itu bukan dari belakang tapi ini saling berhadapan-hadapan di atas kapal. Tarung berdua. Itulah semana perempuan pertama di dunia, bayangin tuh. Udah punya fleet kayak Amerika sekarang, bayangin tuh. Iya, terus tapi itu underrated banget Bang. Banyak orang yang nggak tahu gitu. Itu pertanyaan juga sih Bang, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita. Kenapa kok kayak Laksamana Malahayati itu, Martina Tiahu misalnya, itu nggak terlalu diulang-ulang dalam buku sejarah kita. Malah Kartini yang jadi ikon perempuan di Indonesia. Itu kenapa kira-kira Bang? Kalau menurut Abang? Ya karena menurut saya, karena kan kita selalu ingin menampilkan figur-figur yang memang dianggap damai gitu kan, dianggap aman bagi penguasa saat itu mungkin Bang ya. Jadi kan sementara kalau Cut Nyadin, Cut Mutia, tokoh-tokoh lain dari Indonesia Timur misalnya,
kemudian seperti Rohana Kudus, seperti Laksamana Malahayati itu kan orang-orang yang memang tegas menghadapi penjajahan kan. Ya memang budaya kita kan masih dipengaruhi oleh budaya asing, terutama Belanda, termasuk juga Inggris misalnya, mereka tahu betul. Jadi kalau tokoh yang diangkat itu adalah perlawanan, wah bahaya juga buat kita ini. Gitu ya. Islam aja udah dianggap perlawanan, ya kan? Gitu. Apalagi angkat senjata. Padahal Islam di Indonesia kan nggak ada perlawanan, kecuali segelintir ya. Segelintir yang kelompok-kelompok ekstrim lah. Kalau mayoritasnya kan manut aja. Damai aja. Ikut kiai gitu ya Bang ya. Iya sih. Itu kan buku Habis Gelap Terbit dan Terang itu kan memang kolonial yang terbitkan ya. Jadi mungkin sudah ada filter dari penguasa zaman dulu bahwa yang layak dijadikan contoh itu mungkin Kartini, bukan Laksamana Malayati. Padahal cuma nulis sebuah surat kan. Surat aja. Tapi udahlah, kita menghormati semua tokoh. ya kan? Kartini. Ini untuk mengingatkan ke penonton Real Pol aja Bang, bahwa ada banyak perspektif terutama terkait dengan kepahlawanan itu. Iya. Oke bro, kita mau bahas apa nih dengan Bang Zulfan? Langsung aja deh masuk kita. Ini nih yang pengen gue tanya ini selama ini Bang nih. Abang Zulfan ini kan udah lama nih berkecimpung di aktivisme nih dari tahun 70, 80, 90 kan sampai masuk politik juga kan. Nah baru-baru ini Wamenaker, siapa tuh? Mantan Wamenaker Noel, iya kan? Noel Ebenezer. Dia di press conference-nya dengan PD-nya ngomong bahwa pemerintah. Dia kan masih di dalam penjara kan? Iya. Masih ditahan dalam pengadilan. Baru divonis. Baru divonis dia. Jadi press conference. Dan dia memakai itu untuk mengsignalir secara politik bahwa Pak Prabowo itu akan tumbang, bahwa reformasi jilid 2 akan terjadi, udah ada konsolidasi sipil, konsolidasi militer, konsolidasi ini, ono elit, ada pergerakan politik, ada pergerakan Juni-Juli. Sampai disebutkan ada yang nanya yang paling bisa dipercaya siapa, dan ini lucu nih. Yang paling bisa dipercaya itu PDIP dan ini Habib Rizik. Wah itu udah ngawur sih itu. Aduh, tapi ya dari sudut pandang abang nih, melihat sekarang IHSG anjlok, terus udah gitu rupiah nyampe 18, sepertinya MBG dikorup, terus udah gitu BBM kita lagi kempot-kempotan buat nahan biar nggak naik. Tambah lagi nih elit nih sepertinya makin banyak pertikaian nih antara elit-elit yang berkuasa sekarang. Sudut pandang Abang Zulfan ini membaca situasi sekarang seperti apa sih? Ya kalau kita lihat ya situasi memang genting ya. Bukan genting dalam pengertiannya akan kacau, bukan. Jadi artinya sekarang ini bahwa masing-masing orang itu memperkirakan akan terjadi macam-macam. Akan terjadi katakanlah penggulingan pemerintahan, akan terjadi bahkan dianggap terjadi kudeta, terjadi gerakan-gerakan dari masyarakat sipil, mahasiswa, buruh dan lain-lain dalam rangka reformasi jilid 2 kan gitu. Nah, persoalannya apakah kita melihat embrio-embrio ke situ ada nggak? Kalau dulu saya kira kalau dolar reformasi jilid 2 itu jilid pertama. Bukan bukan masalah dolar itu tinggi. Tetapi memang asing terutama Amerika, IMF, Eropa, ya, World Bank dan lembaga-lembaga keuangan internasional memang tidak mau lagi bersama dengan, tidak menginginkan Soeharto memimpin Indonesia. Dasarnya kan itu. Kalau kita, walaupun gerakan mahasiswa begitu besar, tapi menurut saya masih bisa dikendalikan oleh Polri dan TNI pada masa itu. Masih bisa dikendalikan. Artinya mereka tidak berbuat macam-macam kecuali hanya di sekitar gedung DPR MPR kan.
Walaupun ada anarkis, penghancuran showroom, rumah-rumah, penjarahan, katakanlah isu SARA kan, itu memang terjadi. Tapi tidak, yang gerakan itu kan bukan politik, itu kriminal kita anggap kan. Nah, yang politiknya masih terkendali. Kalau kita baca buku Pak Habibie mengatakan di depan dia Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri Amerika pada saat itu 98 itu langsung minta sama Soeharto supaya Soeharto meletakkan jabatan. Baca buku itu langsung gitu ya? Langsung. Kalau Albright nggak nelpon, Pak Harto masih bertahan. Dia kan orangnya jenderal, pejuang juga kan. Jadi petarung, dia merasa petarung kan. Jadi nggak mudah menurunkan Soeharto. Dia dikepung. Nah, kemudian Kamdesu juga sebagai managing director IMF juga datang memaksa Soeharto untuk menandatangani letter of intent pada masa itu, kan? Pimpinan DPR, MPR pada masa itu di bawah kepemimpinan Wiranto, Harmoko melihat bahwa memang nggak bisa dipertahankan lagi nih. Di samping gerakan mahasiswa semakin lama semakin besar, semakin tidak terkendali, ya kan? Bukan tidak terkendali, semakin tidak bisa dibendung. Kalau nggak bisa dikendalikan kan bahaya kan. Semakin tidak bisa dibendung jumlah yang datang ke gedung DPR itu. Makanya Harmoko mengambil keputusan memberhentikan saudara Presiden Soeharto dari jabatannya. Dan semua fraksi sepakat. Menteri-menteri juga mundur dulu ya? Menteri-menteri Akbar Tanjung, ya di bawah kepemimpinan Ginanjar lah kan. Beberapa orang menteri itu mulai mundur gitu. Itu menteri mundur itu karena memang mikirnya sendiri, itu juga ada pihak eksternal nyuruh mundur, Bang, kira-kira? Ya karena mereka juga udah paham kan. Kalau sudah lembaga keuangan internasional, Amerika, Menteri Luar Negeri bersikap, mau apa lagi dipertahankan, gitu. Daripada kita, ini kan orang mau jadi pahlawan. Kita tinggalin aja Soeharto kan. Atau menyelamatkan diri sendiri. Lah ya, dianggap pahlawan, padahal bukan. Iya. Makanya mereka duduk lagi di lembaga tinggi negara seperti MPR. Ya kan, Ginanjar kan jadi pimpinan MPR. Iya. Habis itu DPD juga kalau nggak salah sama sempat. Amin Rais kan. Nah, gitu. Nah itulah. Jadi memang hati-hati kita dalam pertarungan politik itu, Bu. Kita harus bisa menseleksi siapa yang benar-benar bersih, siapa yang benar-benar memang menyusup di dalam kelompok yang akan mengambil alih pemerintahan. Saya mau explore ke mungkin trigger point dari terjadinya mungkin suatu pergantian atau mulainya pergerakan dari masyarakat atau dalam elit. Nah kalau misalkan di 98 itu, Bang, kalau nggak salah masyarakat itu udah mulai gerak karena bahan pokok itu udah susah nyampe ke masyarakat. Nah kalau misalkan menurut Abang nih, di 2026 ini kira-kira flashpoint-nya itu apa, Bang? Yang bakal men-trigger terjadinya reformasi jilid 2 itu? Ya. Kalau dulu kan kita berpikir masyarakat kita ini kan makan beras, ya. Makanya dipaksakan kita harus impor beras, ya kan? Kalau mulai beras nggak ada, udah gelisah semua itu. Udah mulai gelisah, ya kan? Menengah ke atas, ke bawah, semuanya gelisah, nggak bisa makan nasi, semuanya makan nasi, kan gitu. Mulai mahal, nah, lama-lama meningkat persoalan susu ya. Untuk bayi, makanan ini segala macam itu kan mempengaruhi, ya kan, kesulitan bahan pokok makanan. Belum lagi yang dijarah di Indomaret segala macam kan, dijarah-jarah semua kan itu. Nah jadi
kalau kita lihat situasi sekarang, mungkin kita masih bisa bertahan untuk impor. Ya kan? Kita kan sekarang bahan makanan kita kan banyak impor. Beras impor, kedelai impor, semua impor. Ya kan, bahkan kita saya nggak tahu apakah cabai, bawang segala macam masih impor. Kalau bawang putih mungkin bawang, beras kabarnya sudah swasembada. Bawang sama yang impor kedelai pasti impor sih. Ya. Kedelai. Tapi masalahnya kita swasembada sampai kapan bertahan? Ya. Sampai kapan bisa bertahan? Apakah panjang? Nah ini karena pupuk juga masih impor kan. Kalau pupuknya terputus, kalau tidak ada pupuk nanti swasembada keganggu sih Bang ya. Jadi persoalan dolar kita ini, rupiah kita ini melemah karena kita banyak impor. Tekstil kita perlahan-lahan mulai habis, kita impor. Ya kan? Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan masyarakat primer dan sekunder itu masih ketergantungan kepada impor. Kalau kita impor, pasti rupiah kita anjlok. Karena kita beli pakai dolar, ya kan? Nah, sementara kita jual di dalam negeri pakai rupiah. Ya otomatis. Beli mahal jual murah. Nah, kalau saya bandingkan dengan Iran misalnya, 47 tahun di embargo, mereka itu puluhan tahun memacu supaya mereka seluruh kebutuhan mereka itu dari dalam negeri. Sekarang $1 1,6 juta. Nggak ada pengaruhnya buat masyarakat. Nggak ngaruh buat mereka ya? Nggak pengaruh. Karena barang pokoknya semuanya berat. Jadi mereka nggak beli pakai dolar masalahnya. Sudah cukup di dalam. Gitu kan. Jadi mau aman aja. Nah kalau kita kan nggak. Kita beli pakai dolar, kita jual rupiah. Ya kan? Nah, ya memang Pak Prabowo bilang orang desa sih rakyat nggak pakai dolar ya gimana? Tapi kan barang yang dia beli asalnya dari dolar kan. Agak repot juga itu ya. Ya ini perdebatan seperti ini kan tidak produktif. Yang harus diselesaikan itu kan cari jalan keluarnya seperti apa. Nah makanya seorang presiden, kepala negara atau menteri-menteri jangan terbanyak overexpose mengenai statement mereka. Oh kita daya tahan pangan segala macam. Tapi daya tahan apa, orang nggak ngebangun apa-apa kok. Purbaya juga ngomong fundamental kuat gitu ya. Jadi sebenarnya lakukan aja solusi. Itu kan semua PR. Ya kan? Karena logik juga, mereka banyak diserang soalnya kan. Di TikTok, di medsos, di mana-mana di media sosial mereka banyak diserang. Akhirnya terpaksa defend kan. Nah, bahkan bukan hanya defend, mereka menyerang dengan ofensif juga. Ofensif dengan pendapat-pendapatnya supaya jangan semakin keruh suasana kan. Ya itu yang kita lihat seperti itu. Jadi kalau kita lihat apakah sekarang ini bisa reformasi jilid kedua, ini sangat tergantung kepada lembaga keuangan internasional. Ini nggak bisa kita anggap remeh. Kalau IMF, World Bank, JP Morgan, dan lembaga peringkat ekonomi itu ya, ekonomi, hutang segala macam ini internasional sudah menyatakan bahwa kita ini anjlok, habis, ya saya kira akan terjadi reformasi. Kan menggerakkan mahasiswa, menggerakkan massa itu kan sekarang gampang melalui media sosial kan. Kalau dulu kita capek kan, datang ke kampus ini, mau bagi-bagi pamflet, datang ke kampus ini, naik kereta lagi ke Jogja, naik kereta ke Bandung. Kalau sekarang kan gampang, ya kan, untuk menggerakkan, mengumpulkan mahasiswa dan masyarakat, buruh apapun namanya. Ya kalau mereka sepakat dengan pikiran-pikiran bahwa ekonomi kita sudah parah, pemerintah sudah tidak bisa dipercaya, ya kan, trust kepada presiden semakin menurun, ya gerakan itu gampang. Apapun yang kita mau pakai, ya kecuali kalau sebagian tentara dan polisi mau menembak mahasiswa, akan nanti masalah lagi seperti peristiwa Trisakti kan. Trisakti, Semanggi. Ya jadi
saya kira TNI dan Polri sekarang tidak akan gegabah mengambil langkah-langkah represif terhadap gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam konteks mempertahankan kekuasaan. Karena mereka juga akan jadi korban. Terutama adalah Kapolrinya, Panglima TNI, Kasat, Kapolda, dan macam-macam. Jadi bendungan terakhir sebelum semuanya runtuh tuh adalah pengakuan dari sistem moneter internasional. Iya, kita udah buktikan hampir semua begitu. Jadi Ya kan? kalau lembaga internasional juga memberi peringkat jelek kepada Indonesia kayak MSCI kemarin di bursa itu investor asing juga melarikan duitnya keluar kan, Iya. rush money, Capital loss, capital flight. Iya, jadi itu juga membuat ya makin susah. Falasnya. Ya kita kan naik. ini kan kalau sebenarnya kalau kita bicara sebenarnya rupiah kita kan dari 14.000 itu kan kita diintervensi oleh BI kan. Mempertahankan supaya jangan naik 14.000 terus kan. Kalau nggak salah zaman Jokowi pertama berkuasa kan 9.000 masa SBY kan. Terus pelan-pelan naik 14 ya. Sempat 16 sekali tapi turun lagi. Balik ke 14. Nah, sekarang naik terus ke 18. Nah, intervensi ini sampai kapan daya tahannya cadangan devisa kita untuk melakukan intervensi? Iya kan? Apa nggak habis-habis nih cadangan devisa kita? Apa tidak terkuras kalau hanya terus? Jadi serba salah ya. Menggunakan cadangan devisa BI untuk melakukan intervensi supaya pasar modal kita bagus, kemudian rupiah kita tetap tidak anjlok gitu. Nah, kan itu upaya yang akan dilakukan. Tetapi sampai kapan? Daya tahan itu sampai kapan? Ini sudah 18.200. Ya turun lagi 30 rupiah lah ada. Gitu ya. Nah, apakah ini seolah-olah kan kalau kita lihat di beberapa pengamat di media sosial yang nggak setuju dengan pemerintah mengatakan bahwa ini mainan asing. Ada negara tetangga lah, ada kekuatan asing lah yang ingin mengganti kekuasaan, kan gitu. Nah, sementara di dalam mengatakan, di dalam melihat bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi situasi ini. Nah, jadi ketemu tuh. Nah, persoalannya sekarang kan tidak ada lembaga internasional yang kredibel, semuanya kredibel yang ada ya. Artinya seperti IMF, World Bank itu belum mengatakan apa-apa. Kalau dulu datang langsung lo ketemu Pak Harto itu. Begini dia, Soeharto tuh kayak anak buah aja. Tanda tangan peminjaman duit kan ya, waktu itu kan. Letter of intent. Tapi kemarin kabarnya juga IMF juga nawarin utang kan ke Indonesia tapi ditolak kan, Bang. Gitu. Ya itu kan baru tawarin. Oh, belum masih juga itu ya. Cuman kan sekarang ini mungkin salah satu yang membuat mereka nggak turun ini karena Pak Prabowo dekat sama Amerika ya. Dekat sama Trump ya kan. Jadi Amerika juga dalam konteks ini kalau kita lihat masih tidak mau mengganggu lah. Sohib ya. Nah, ini Sohib Bapak Presiden kan. Jadi karena ya itu mungkin taktis yang dilakukan oleh Prabowo juga. Ya kan? Logik aja. Orang ingin mempertahankan posisinya, kemudian ada celah supaya dia dapat backingan dari yang lebih kuat, ya itulah yang terjadi. Tapi sampai kapan juga ini bisa bertahan? Trump juga sudah di-impeach. Iya. Ya, tim akan di-impeach. Berhasil atau tidak, kita nggak tahu ya. Kita lihat bulan November, apakah Demokrat atau Republikan akan menguasai ya, pemilu selanya ini kan November. Kalau pemilu setelah November ini ternyata Demokrat lebih unggul, ya tamat Trump. Tamat. Nah, presiden yang baru ini bagaimana? Kalau Demokrat itu kan memang
beda dengan konservatif kan. Republik kan konservatif. Nah, Demokrat ini mungkin kalau untuk dia lihat ke hitung-hitungan ya politik bahwa memang harus diganti ya diganti. Ya, kita banyak contoh kan. Misalnya mereka kan jarang menggunakan senjata ya. Militer ya, tapi selalu dengan kerusuhan di dalam datang. Misalnya Jimmy Carter itu soft power dia. Ya, Jimmy Carter itu gagal di Iran kan. Waktu penggulingan Shah Iran tahun 79. Presiden Amerika kan Jimmy Carter. Itu kan dari Partai Demokrat. Nah, mungkin kalau dari Partai Republik serbu dulu. Carter kan tidak. Ya kan? Tidak melakukan serbu. Obama juga begitu. George Bush saya jatuhkan Saddam Hussein dan bertahan beberapa tahun, 10 tahun lebih mungkin di Irak. Tapi Obama justru menarik seluruh pasukan Amerika di Irak. Saya ngalamin tuh. Waktu Amerika bertahan ada di sana saya ngalami. Waktu ditarik 2011 oleh Obama juga saya di situ juga mengalami di jalan-jalan itu. Ya kan? Jadi abang memang dari dulu suka keliling-keliling dunia ya, Iran, Irak gitu ya? Ya, Timur Tengah lah. Timur Tengah ya? Timur Tengah. Kalau daerah lain kan gampang kan. Ya ada diperiksa pakai paspor DPR saya, ya kan. Oh iya. Tapi yang lucunya gini, saya ditahan. Pernah ditahan di Irak? Sama tentara Irak. Oh. Itu paspor hitam itu? Tahun berapa tuh? Tahun 2014. Ngapain ke sini? Dia bilang gini-gini kan. Ya saya bilang saya mau berziarah, mau jalan-jalan, mau lihat situasi kan. Waktu itu ISIS lagi dasar-dasarnya tuh. Iya, di tengah-tengah Syria sama Irak kan. Iya, makanya saya diperiksa. Irak kok. Jadi dia lihat paspor saya, paspor DPR. Dia bingung. Anggota DPR dari Indonesia jalan kaki di Irak. Anggota DPR kami nginjak tanah aja nggak pernah katanya. Ya memang anggota DPR di sana elit banget. Elit banget ya. Elit banget. Jadi APBN berarti masih ada baik memang DPR kita dibandingkan di sana emang ya. Ya. Masih nginjak tanah di sana, ya. di sini kan APBN aja paling kan. Kalau di sana dipecah-pecah itu. Belah semangka APBN. Oh, kalau di sana nggak, partai ini paksi ini langsung ambil sekian persen ini dibagi-bagi terus. Komisi. Ya ada lah, kita kan itu nggak usah ditutup-tutupi, pasti ada itu, ya kan, biasa. Udah rahasia umum lah, main-main seperti itu. 5-7% ya kan, sudah biasa. Ya kan yang ditangkap-tangkap itu kan kita tahu. Infrastruktur dibangun, nah ini segini dapat sekian berapa persen ya kan? Cair DAU sekian persen, cair DAK sekian persen. Jatah kali ya hidup kayak gitu ya. Nggak tahu, tanya Bang Zulfan yang pernah di situ. Nggak enak sebenarnya kalau masuk penjara, gimana enak? Yang lolos saja nih ya, yang merasa enak. Tapi nanti ada yang nyanyi lagi, kena lagi kan itu. Nah, itu masalahnya. Nah, kembali lagi kita persoalan apa tadi? Reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2. Saya melihatnya masih jauh. Masih jauh. Karena mahasiswa ini masih terpusat di Jogja. Ya kan? Ya, yang masih kritis orasi itu Jogja. Kita harus tahu persaingan kampus ini. 3 kampus di Indonesia ini, UGM, UI, ITB itu saling punya prestis. Siapa yang akan mengambil langkah duluan kalau ingin melakukan reformasi? Nah, UI belum muncul nih. UI belum muncul, sudah dikondisikan oleh kanda-kanda. Ya itulah. ITB belum, ya kan? Kan gitu. Jadi baru BEM. Ini kan sekarang begini, mahasiswa melihat, alah capek aja kita dukung-dukung, nanti mereka negosiasi tahu-tahu mentah lagi jadi gitu ya. Apa gitu kan. Kembali ke tadi Bang, mungkin untuk reformasi jilid 2 itu apa yang terjadi di Agustus kemarin menurut Abang itu kan sudah besar kalau menurut saya Bang ya.
Menurut abang kemungkinan terulang menjadi skala lebih besar lagi akan ada kemungkinan itu atau enggak sih bang? Karena kemarin kita nggak bisa anggap sepele juga kan ya, itu. Sebenarnya kalau kita lihat, makanya saya katakan tadi dengan adanya media sosial ya, gampang dan semua orang pegang media sosial itu mengkoordinasikan untuk menciptakan satu kondisi gerakan yang lebih besar itu gampang. Masalahnya ada yang mau nggak? Ada yang punya dana nggak? Kan gitu. Katakanlah sekarang mungkin seperti kata Noel itu ya. Dibaca ada kelompok-kelompok yang memang sudah ingin melakukan gerakan-gerakan reformasi jilid 2. Kita nggak tahu siapa ya. Itulah kan itu informasi dari Noel. Pasti dia mungkin mendengar, ya kan? Dan dalam dengan apa link-link yang ada kan. Nah, kemudian siapa yang biayai? Kan gitu. Kan mahasiswa nggak mungkin jalan kaki dari Jogja, dari Bandung. Ini beda dengan 98 loh. Organik dulu kan ya. Mereka maunya naik di bawah tuh banyak banget. Halim. Makanya. Jadi problemnya kondisinya biaya yang untuk mensupport gerakan ini jauh lebih besar. Bukan untuk membayar ya. Untuk membayar suara mahasiswa, tapi cost-nya ya. Cost transportasi, makan segala macam itu semakin besar. Belum nanti kalau tiba-tiba nggak ada makanan, orang 3 hari udah demo makan susah, kan itu problem juga. Dan kalau menurut abang bang, itu kan sebenarnya kan reformasi itu kebutuhannya waktu itu memang sangat mendesak sekali, masyarakat sudah bergolak segala macam. Kalau sekarang kan abang kita mungkin nggak sih belum sampai ke tahap itulah. Ya. Dulu saya ingat waktu 98 itu bahkan kita masyarakat diminta untuk sumbangan emas, emas yang dipakai ibu-ibu itu disumbangin ke negara. Mbak Tutut dulu tuh yang bikin programnya dulu. Saking memang dari Aceh paling banyak loh. Dari Aceh paling banyak itu. Saking susahnya negara tidak punya uang fiskal waktu itu kan. Nah sekarang kan mungkin nggak sampai ke situ bang ya. Jadi belum sampai ke situ kan. Motifnya itu belum sampai ke situ. Nah, menurut lu nih bro, kalau menurut lu itu perlu nggak reformasi jilid 2 menurut lu sekarang dengan kondisi sekarang dari perspektif Gen Z? Kita mau se-open apa nih? Kadang Gen Z ini beda loh point of view-nya. Kalau open, mungkin kita bertiga kena somasi. Atau mau gini loh, kalau kita lihat di Nepal bang itu kan revolusinya Gen Z. Itu pergantian rezim terjadi. Tapi sekarang hasilnya seperti apa? Apakah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum revolusi terjadi ataukah enggak? Menurut lu gimana? Izin bertukar pendapat ya, Bang. Sekalian juga buat ngasih paparan ke Abang juga kira-kira ini dari anak muda kayak gimana? Iya. Kalau dalam pandangan Gen Z ya, Indonesia itu udah nggak bisa ditolong lagi. Drastis banget tidak bisa ditolong. Artinya sistem mesti disingkirkan, apa-apa mesti diganti. Iya, itu yang harus dilakukan. Sistem kita itu adalah sistem yang sudah terbuka secara yang kelakuannya tuh tendensi aristokratiknya tuh udah terbuka gitu. Udah terbuka banget. Jadi itu sekarang sepertinya itu pejabat-pejabat itu ketika berpolitik mereka itu mindsetnya itu tidak seperti menjalankan sebuah komunitas. Ketika kita menjalankan sebuah politik itu kan mindsetnya harus komunitas, for the people lah gitu. Ada beda-beda interest group, kita harus mengayomi lah gitu buat kebijakan untuk mereka juga. Sekarang pejabat di republik ini menjalankan negara ini seolah-olah ini adalah sebuah kekaisaran, an empire gitu. Pandangan Gen Z. Ini adalah sebuah empire di mana anak-anak di Kebayoran Baru, di Menteng, di Kemang dan lain-lain itu adalah aristokrat barunya gitu. Dan permainan politik ini terakselerasi sampai lebih dari mengakar lagi ke bawah Bang, dari bukan mahasiswa lagi tapi sampai anak-anak SMA SMP. Saya tuh kenal sama banyak orang ya. Saya kenal sama anak-anak SMA, SMP sama mahasiswa dari komunitas online ya kan. Dan mereka tuh permainan networkingnya tuh cepat.
ini anaknya pejabat siapa nih, ini anaknya komisaris siapa nih gitu. Mereka bangun circle sendiri. Ada yang niatannya bagus, ada yang niatannya cuma pengen jadi manusia 700 hektar gitu. Apa tuh maksudnya manusia 700 hektar? Ya, tahu nggak Bang? Kira-kira bisa nebak realisme politik lah berarti itu. Mereka itu sudah meninggalkan idealisme politik dan mereka sudah mengembrace realisme politik, bukan pragmatisme lagi ya. Kalau pragmatisme itu intensinya itu bisa idealis, bisa sinis, tapi caranya itu berkompromi dengan keadaan. Kalau ini ya, itu mereka menerima keadaan, ya mereka menerima semuanya sesuai dengan keadaan, nggak ada keinginan untuk berubah. Mereka ingin menjadi bagian dari status quo gitu. Jadi dari kita, atau tepat nggak dibilang lebih kepada personal interest? Apa? Personal interest. Apa itu? Ya interest pribadi udah. Iya itu. Karena mereka melihat di atas mereka hanya mereka mengambil interest pribadi. Jadi kenapa mereka harus punya idealisme? Kalau ujung-ujungnya idealisme itu digeserkan demi kepentingan pribadi. Jadi semuanya kepentingan pribadi. Jadi kalau dibawa ke negara kita Indonesia, mereka ingin seperti apa? Gitu? Mereka ingin Gen Z. Gen Z itu kalau misalkan yang punya akses ke dalam kekuasaan, itu hanya ingin Indonesia seperti Prancis pas abad 18. Wah. Seperti monarki. Rusia. Bukan monarki. Tapi maksudnya tuh tatanannya itu tuh seperti seperti kerajaan Prancis di tahun 18 di mana yang kaya, yang privilege itu mereka berkuasa. Di mana taxes itu dipakai untuk keuntungan pribadi gitu. Tapi Gen Z yang tidak mempunyai akses ke dalam kekuasaan itu ingin di Indonesia terjadi revolusi Prancis gitu. Siapa yang mau diguletin? Itu pertanyaannya. Jadi Gen Z di Indonesia itu dua kaum. Yang satu mereka ingin menjadi aristokrat, kedua mereka ingin menjadi revolusioner. Makanya rata-rata tuh konten-konten anti pemerintahan Gen Z itu mereka teriak-teriak tuh. Oh, revolusi. Salam revolusi. Gini. Kalau gini ya. Gitu. Revolusi itu bukan suatu gerakan individual. Atau revolusi itu bukan suatu gerakan segelintir orang. Ya. Makanya revolusi itu kan ada kondisi subjektif, ada kondisi objektif. Makanya misalnya kita lihat revolusi Prancis, subjeknya ada itu. Borjuis. Dari feodal kan waktu itu untuk yang anti feodal ini kan kelompok borjuis, kelompok pemilik modal, dan kapitalis. Itu. Nah, kemudian di Cina juga seperti itu, di Rusia juga seperti itu. Ada kelasnya, gitu. Nah, di Indonesia menurut saya nggak jelas mau revolusi siapa. Subjeknya nggak jelas ya. Campur aduk. Iya. Ya kan? Campur aduk. Jadi kalau kita mau bicara revolusi, subjeknya ini susah di Indonesia. Kalau objek banyak. Objek udah ada. Objek itu kan kondisi. Satu kondisi yang memungkinkan untuk terjadi perubahan. Ya kan? Tetapi kan subjeknya nggak ada. Atau subjek ini tidak konsisten. Bulan ini begini, bulan ini besok berubah. Ya kan? Sesuai dengan perstet mereka. Nah itu yang membuat kadang-kadang orang ragu-ragu gitu. Nah, gitu. Iya, jadi itu soal kembali ke Perancis abad 18 itu benar juga karena di Nepal itu sekarang setelah revolusi kan ekonominya nggak stabil juga sekarang Bang. Polarisasi juga makin gede. Ada yang kiri radikal, ada yang anti elit, ada yang liberal gitu kan. Dan malah muncul lagi wacana untuk ingin kembali ke monarki. Kalau saya lihat di Nepal itu bukan revolusi. Bukan ya? Itu kudeta biasa. Kudeta biasa. Ya kan? Persaingan politik bisa jadi kudeta antara yang senang dengan tidak senang. Pada akhirnya kenapa situasi tidak stabil? Ya kan? Karena yang berkuasa yang baru itu adalah sama aja dengan yang lama. Ganti orang. Sebagaimana reformasi ganti wajah aja Bang. Reformasi kita 98 kan begitu. Apa yang berubah? Orangnya kan orang-orang lama juga. Iya kan? Megawati sebagai orang baru juga nggak bisa menghadapi, akhirnya ikut orang
ikut juga seperti bagaimana cara berpikir orang yang lama, gitu loh. Ya, orang kan mengharapkan Mega sama Gus Dur waktu itu. Gus Dur kan 1,5 tahun, Mega 3,5 tahun, nggak bisa menghadapi tembok besar, Orde Baru yang masih begitu kuat dan kokoh setelah reformasi. Iya kan? Ya. Siapa SBY? Di mana dia waktu zaman Soeharto? Wiranto, ya kan? Kemudian siapa lagi? Kalau disebut di rezim yang sama, berarti kan. Jadi kan banyak lagi kan kalau kita sebut tokoh-tokoh itu. Sapri Samsudin, misalnya. Nah jadi nggak ada perubahan apa-apa, karena bukan revolusi. Kalau revolusi kan mengganti sampai akar-akarnya kan, revolt kan. Perjuangan kelas, ada kelas yang naik, ada yang turun gitu kan. Dan itu permasalahan yang dialami nama Gen Z sekarang gitu. Sentimen resahnya tuh ada. Resahnya itu manifestasi jadi ikut andil dalam sistem untuk ekstraktif atau enggak merubah sistem. Cuma permasalahannya betul kata Abang Zulfan, subjeknya itu enggak ada gitu, enggak ada lawannya, enggak ada imajinasi akan apa yang diganti gitu. Semua intinya apapun yang harus di dalam pemerintah itu dibersihin, tapi sistemnya itu nggak ada alternatif gitu. Dan saya bukan mengatakan Gen Z seumuran saya itu kurang pengetahuan ya. Menurut saya mereka itu hebat, pengetahuannya itu bagus, kritis, substansinya kenceng. Tetapi yang kurang dari kita itu adalah maturity gitu. Kita itu seolah-olah tuh hanya ingin menghancurkan tapi tidak mengganti gitu. Kalau misalkan kita berkaca ke revolusi-revolusi dulu, setiap ada revolusi ada yang dihancurkan, didisrupsikan. Tapi datanglah sebuah sistem baru. Seperti kata Bang Ben, gitu. Ada kelas yang dimenangkan, ada struktur baru yang semua orang harus mengikuti gitu. Di sini nggak ada konsolidasi untuk menawarkan struktur baru seperti apa gitu. Let's say korupsi itu banyak Gen Z itu resah dengan tindak pidana korupsi. Tetapi ketika berbicara tentang bagaimana mengatasi korupsi, let's say gini, Gen Z berhasil revolusi jilid 2, terus udah gitu pemerintah kita kosongin terus diganti gitu. Solusinya apa buat mengatasi korupsi? Nah, tentu korupsi itu seharusnya kalau misalkan kita bertata negara ya, korupsi kan bukan datang dari sistem, betul datang dari sistem, bukan berasal dari diri sendiri kan. Kita nggak bisa ngejudge moral orang seperti apa, intensinya seperti apa, tapi kita hanya bisa membangun sebuah sistem yang mencegah tindak korupsi terjadi gitu. Gen Z nggak sampai situ, belum sampai situ gitu, belum sampai mempunyai desain bagaimana kita bisa mengurangi korupsi. Ya begini, itu bukan tugas untuk membuat desain, untuk membuat konsep perubahan, itu bukan tugas Gen Z, ini tugas berat. Memang harus ada pemikir-pemikir yang kuat. Sekarang kan pemikir kita ini kan banyak ngomong, tapi tidak membuat satu konsepsi perubahan seperti apa. Itulah yang ditawarkan kepada masyarakat, ya kan? Lenin menawarkan bagaimana konsepnya dictatorship of the proletariat. Dia kasih, kan? Kemudian Mao juga ada konsepnya di ini. Sampai seterusnya Deng Xiaoping punya konsep. Khomeini punya konsep. Ya kan? Dan itu ditawarkan dan dibaca oleh banyak mahasiswa dan intelektual, profesor-profesor doktor, yang mereka akhirnya sepakat bahwa inilah pikiran baru. Dan pengikutnya boleh bertambah. Pendukungnya besar. Ini sekarang apa? Nggak ada, marah-marah di TV aja. Ya kan, marah-marah di medsos, ya enggak. Tapi penawaran sistem seperti apa supaya tidak terulang lagi seperti yang ada, kan itu harus terjadi perubahan. Kita pada Orde Baru kesini kan masih sistem kapitalis. Mana yang berubah? Kan nggak ada. Ya karena orang-orangnya itu juga. Jadi tidak ada blueprint yang jelas. Itu permasalahannya di Gen Z itu nggak ada blueprint, Bang. Jangan harapkan Gen Z. Gen Z inilah adalah bukan bagian mereka untuk merumuskan ini. Belum sampai. Ini dibutuhkan intelektual, cendekiawan, yang konsisten, yang concern, yang memang betul-betul
punya idealisme untuk merumuskan pikiran-pikiran ini, baru ditawarkan kepada Gen Z, kalian setuju nggak? Ya kan, ke kampus-kampus setuju nggak? Kalau kita perubahan yang kita lakukan, ini loh yang akan kita lakukan. Ya kan, itu dulu. Revolusi yang paling baru kan Iran. Yang lain kan udah lama-lama semua kan. Kan Khomeini itu menawarkan. Saya baca bukunya Al-Hukumatul Islamiyah, Pemerintahan Islam, diterjemahkan oleh Abim Malaysia ya pada tahun 80-81. Nyebar itu kemana-mana konsepnya. Sistem ekonomi seperti apa, sistem politiknya seperti apa, budaya sosial seperti apa. Itu diserap oleh mahasiswa Iran, intelektual Iran, ya. Kemudian ditambah lagi dengan pikiran-pikiran sosiologis dari Ali Syariati, filsafat oleh Mutahari, logika dan macam-macam. Itu mereka kumpul semua. Dan inilah yang diserap oleh mahasiswa. Mahasiswa kita sejauh mana mau menyerap pikiran-pikiran ini? Nah ini, bukan itu aja, intelektualnya mana? Cendekiawannya yang mana? Nggak cukup marah-marah. Ngantam Teddy, ngantam siapa, apa lagi? Semua, Sugiono, ya kan, ini nggak benar. Jadi hanya gitu. Tidak merumuskan pikiran yang sesungguhnya apa yang dia mau. Nggak, atau pertama nggak mampu, kedua malas. Ya kan, malas. Dan tidak mau berkoordinasi, cukup koordinasinya di medsos. Dukung-mendukung di medsosnya nggak bisa. Mereka harus duduk bersama-sama, baru kemudian diekspos di media sosial. Jadi nggak gampang. Kalau saya bilang, wah terjadi perubahan Prabowo paling diganti sama yang lain. Jadi bukan revolusi, bukan reformasi, cuman mau ganti pemenang pemilu kemarin aja, cuman sampai situ aja paling. Iya kan? Nggak ada ide besar, nggak ada pemimpin besar, nggak tahu negaranya mau diapain setelah dia mau reformasi atau revolusi. Jadi ya nggak bakal jadi kalau gini, bro. Orang kan kalau misalkan dapat bola itu harus punya visi, mau nendang kemana, mau passing kemana gitu. Mau ke gawang apa mau ke wasit kan? Itu. Nah, cuman permasalahannya kebanyakan dari politik anak muda itu ketika ngomongin aspirasi itu tidak belum sampai level konsep. Atau enggak, kalau mereka hanya menggunakan aspirasi untuk ujungnya dapat jabatan. Ya tapi ada lumayan lah. Mencari galah, Bang. Kan ujung-ujungnya kita menyerang nih orang atas buat menunjukkan nih, Bang. Kita bisa nih nyerang yang di atas nih gitu. Yang di atas risih. Gue mampu jadi galah gue mampu diambil sama seorang galah gitu. Mau melenting maksudnya ini. Mau melenting. Itu realitanya. Semua ilmu Korea nih. Semuanya kayak gitu, Bang. Tapi bukan berarti walaupun gue barusan ngomong semuanya seperti itu ya. Sebenarnya nggak semua kayak gitu. Cuman rata-rata tuh ya yang paling banyak gaya-gayanya kayak gitu. Gue bisa menyerang ini ke sana biar gue bisa diambil galah gitu. Kan ujung-ujungnya ini adalah republik pelayanan, bukan republik aspirasi. Atau kata Gen Z juga bilang republik mending-mending. Republik mending ya. Iya. Nah makanya kalau misalkan gue sebagai Gen Z gue realistis aja, Bang. Gitu. Gue di medsos kadang nyerang pemerintah, tapi gue di sini kadang buzzer pemerintah. Ya hidup buzzer pemerintah. Enak nih kan bangun relasi sama orang-orang pemerintah, bangun sama posisi, terus ya udah cari makan di situ, Bang. Gitu. Itu gue nggak bisa ngomong lah soal itu. Kayak di semua generasi begitu juga sebetulnya, nggak beda juga. Di setiap generasi juga begitu. Kita sih lebih nggak ada aja orang-orang begitu. Kita sih lebih nggak malu sih, Bang. Gitu. Kalau orang ngomong ya, kalau buzzer dulu masih ngomong, lu coba cek rekening gue. Gak ada sekalipun gue nerima duit dari pemerintah. Gen Z zaman sekarang, lo cek rekening gue gitu. Gini caranya hidup enak. Begitulah. Aspirasi zaman sekarang sudah dikorup. Kita lah masa depannya. Ya, gimana? Gitu. Balik ke topik kita. Balik ke topik. Iya.
Baru-baru ini ngomong ada musuh, ada deep state gitu. Oh, bayangan. Ada bayangan gitu. Negara bayangan. Dan ini apakah kaitannya dengan isu reformasi jilid 2 atau apakah dia itu sedang mengsignalir kepada masyarakat bahwa ada kekuatan yang harus digantikan di lingkarannya Pak Prabowo? Pemerintah bayangan itu kalau saya lihat sekarang kan nggak ada ya. Yang justru orang mencurigai pemerintah bayangan itu. Jadi seolah ngomongin diri sendiri Bang. Nah, kan gitu. Ya ini Gimana bang itu? Ini kan cerita banyak orang kan, langkah dia ke Amerika, ketemu headset kan, kemudian langkah lain-lain kan, ini kemudian dia kumpulkan, itu kan dia sebagai seperti presiden, Menko bukan, tapi kok ngumpulin semua petinggi-petinggi TNI kan gitu. Nah itu boleh saja kalau disepakati kan nggak ada masalah gitu ya. Tapi maksud saya terlalu jauh kalau kita bicara pemerintahan bayangan, ya kan? Kok pemerintahan bayangan yang kita persoalkan? Pemerintah yang utuh aja kita masih persoalkan kalau bicara bayangan. Jadi ini dalam teori intelijen kasih isu baru. Wah, supaya orang mencari-cari apa nih pemerintah bayangan. Kita fokus dulu kepada pemerintah yang ada sekarang. Kelemahannya di mana, kelebihannya di mana, sisi mana yang perlu dibantu, sisi mana yang perlu diperbaiki, kan gitu. Ngapain kita bikin-bikin isu baru, gitu kan? Yang sebaiknya kan nggak usah itu yang kita bicarakan, apalagi sebagai ngomong seperti itu. Itu kan bahasa-bahasa politis, ya kan? Bahasa-bahasa politis juga bahasa intelijen. Yaitu bagaimana mengalihkan perhatian orang dari persoalan yang sesungguhnya kepada persoalan yang baru yang sesungguhnya tidak ada. Ya kan? Ya, jadi maksud ngomong gitu mau nutupin apa kira-kira Bang? Nggak ada, pengalihan aja. Pengalihan. Menurut saya ya, dari pandangan politik saya mengatakan ini adalah pengalihan. Nggak ada angin, nggak ada hujan kok kita bicara soal pemerintah bayangan. Iya, aneh ya. Iya kan? Ngapain kita bicara itu? Siapa yang mampu mengimbangi Prabowo untuk membuat pemerintah bayangan? Nggak ada. Kayaknya ada satu sih. Siapa? Nggak ada, Pak Prabowo punya semua partai. Punya semua partai ya? Dukungan semua partai. Pak Amin Rais individualis. Bayangan jadi apa? Ronin aja sekarang tuh ya. Terus kemudian siapa lagi? Ya kan? Nggak ada. Apa PDIP? Sangat tidak mungkin, jauh lah membuat pemerintahan bayangan. Mungkin yang itu Bang, yang asal jangan teriak hidup Jokowi. Enggak juga. Justru kalau menurut saya, kalau bicara Pak Dasko ya, kalau kita nganggap Pak Dasko ini sebagai pemerintahan bayangan, dia jalan kan sesuai dengan garisnya Pak Prabowo. Ya kan? Kita bayangkan kalau pemerintahan bayangan seperti di Australia. Ada kabinet oposisi, kabinet bayangan. Itu kan selalu membuat kantor sandingan, ya kan, kepada polisi pemerintah. Lebih ke oposisi ya. Mana? Dasko kan nggak mau lakukan apa-apa. Ya. Masa kita kalau orang dekat sama Dasko jadi komisaris kita anggap ini udah pemerintah bayangan, ya kan? Kita terus terang aja kan ngomong kan. Saya juga gitu. Waktu saya di PDIP banyak orang yang dekat sama saya bisa jadi komisaris, jadi dirut. Itu biasa. Relasi, kawan. Dan kita yakin orang ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi beginilah, jangan meraba-raba ya. Gitu loh. Jangan meraba-raba. Wah, ini kadang jangan-jangan Dasko, jangan-jangan siapa? Jangan-jangan Solo. Nggak mungkin. Solo. Tambah jauh lagi. Jokowi kalau dianggap bikin pemerintahan bayangan, tambah jauh lagi. Jadi ini sebatas isu aja dulu. Sebatas isu. Kalau nggak sebatas isu, buktikan. Siapa yang dimaksud? Politik ini kan jangan sembunyi-sembunyi, terus terang aja kan. Kelompok ini supaya bisa diselesaikan dengan cepat. Kan gitu. Orang simpati atau tidak. Jadi udahlah.
Kita tahu main-main seperti itu. Jadi bodoh-bodohin lagi kita. Trik-triknya udah hafal, udah khatam. Jadi kalau di pemerintahan, Bang, Pak Safri dengan Pak Dasko itu ibarat apa, Bang, di samping Pak Prabowo itu? Tandem kah atau saling menyeimbangkan atau apa, Bang? Good cop, bad cop kah? Di antara mereka berdua secara pribadi nggak ada masalah kan. Dalam satu forum bisa bicara, hahaha, ketawa-ketawa kan. Ini dalam konteks-konteks teknis saja. Mungkin ada orang yang kebetulan ini kawan Pak Safri. Birokrasi dan BUMN ini domainnya Pak Dasko. Waktu mau dimasukkan atau ditarik, Dasko nggak setuju. Misalnya kan, ini misalnya kan, wajar aja karena dia yang lebih tahu. Bisa juga sebaliknya. Dasko kepengen masukkan seseorang ke dalam yang kebetulan itu domainnya Pak Safri misalnya. Bukan nggak disetujui, mungkin belum tepat atau apalah namanya ya. Nah, belum tepat. Nah, orang terus membaca ini konflik. Seperti Prabowo tidak membawa Safri Samsudin ke Paris. Ini Safri sudah mulai tersingkir nih. Ada yang ngomong itu isu. Memang di media sosial ada. Nah, jadi ya kebetulan dia kurang sehat, nggak bisa datang, ada acara lain. Tugas lain dari presiden kan bisa aja, iya kan? Nah jadi kadang-kadang kita memang gampang mengambil satu kesimpulan, gitu. Kalau di antara Dasko dengan Safri misalnya kan, saya kira nggak ada yang terlalu genting ya. Nggak ada ya. Jadi bukan seperti pandangan orang-orang di media sosial nih satu sayap militer sama sayap sipil yang saling menyimbangkan pemerintahan Prabowo, itu nggak ada ya? Nggak ada lah. Nggak ada lah ya. Tapi perlu diingat, Pak Prabowo ini kan di Kopassus itu dia Sandi Yuda. Sandi Yuda itu memang lebih dekat dengan masalah intelijen, kental dengan masalah intelijen. Jadi kalau di lingkungan dia mau bermain-main, harus diingat, dia bisa tahu. Iya, ini Sandi Yuda loh ya. Nah, bisa tahu dia. Kapan gua diamin lu, kapan gua ambil tindakan. Iya. Kasus Dadan misalnya, Pak Prabowo bukan nggak tahu, cuman orang kan nganggap dia bodoh, ditipu segala macam ya kan. Nah, begitu dapat informasi dari BPKP, dari PPATK, bahwa ada penyimpanan aliran dana yang nggak jelas, dia ambil tindakan. Nah, jadi begitu juga yang lain nanti, Merah Putih kalau ada laporan, Danantara ada laporan untuk kepentingan pribadi atau kekayaan sekelompok orang, dia kan pasti ambil itu tindakan. Nunggu waktu tindakan hanya kita nggak sabar karena lambat diambil keputusan. Orang kan nggak sabar, lambat banget sih. Nah, ya beda orang beda cara kan gitu. Jangan kita paksa. Orang harus serup sama dengan kita. Satu lagi nih, Bang. Pak Prabowo Sandi Yuda, di sebelah Pak Prabowo orang terdekat juga, itu Kopassus juga, Gultor banget. Gultor Kopassus. Letkol Teddy. Gultor itu. Gultor apa? Gultor penanggulangan teroris itu elitnya. Kopassus kan pasukan khusus, di dalamnya ada elit lagi, Gultor. Ya Teddy itu kan tadinya dia merupakan ajudannya Pak Jokowi. Kemudian menjadi pada saat Pak Prabowo menjabat Menhan, dia ditarik menjadi ajudannya Pak Prabowo. Pak Prabowo malah pernah bilang sama saya, nih Mas, Teddy ini mayor nih, kita harus cepat-cepat jadikan dia letkol. Saya sambil bercanda, kenapa nggak bintang 1 aja kan gitu. Lama kali letkol ya kan. Jadi dari sejak di Kementerian Pertahanan itu memang sudah terlihat potensi letkol Teddy ini sama Pak Prabowo berarti, Bang. Sudah. Dan hanya dia yang mendampingi Menhan ketika Menhan menerima tamu. Jadi gini ya, maksud saya, apakah kita sebut fitnah, kita sebut tuduhan-tuduhan, itu kan nggak boleh. Personal sih, Pak. Sangat personal. Ngapain? Kita kan tidak. Nah, orang kan mengerti agama ya.
sesuatu yang tidak bisa kita buktikan. Tidak boleh kita meraba-raba, nafsi-nafsi namanya. Meraba-raba, jangan-jangan. Agama nggak bisa begitu. Kalau seseorang membuat satu kesalahan, kan harus, kalau perempuan saksinya 2, kalau laki 1, kan gitu. Saksi orang Saksi, yang melihat, yang melihat, perbuatan itu. betul. Kan kalau nggak ada melihat nggak apa-apa. Ada bilang ada kamar-kamar banyak itu di Hambalang begini-begini. Ya, kamar yang mana? Kita kan nggak tahu. Saya udah 3 kali ke Hambalang, nggak pernah saya ngecek kamar itu kan karena nggak ada pentingnya, nggak ada gunanya gitu loh. Nah gitu. Jadi kalau saya melihat Teddy ini kasihan ya. Jadi sebenarnya dia mau mengembangkan dirinya kan. Tapi dihantam kiri kanan terus. Ya orangnya itu aja kan gitu. Jadinya janganlah kita membangun kebencian. Ya kan? Kalau kita ingin melakukan sesuatu perbaikan, jangan dengan tuduhan. Tapi harus dengan fakta. Itu. Kalau nggak kan kacau nih. Semua orang kita bisa tuduh macam-macam kan. Iya. Tanpa perlu pembuktian. Sedangkan korupsi kan juga kita nggak bisa. Itu koruptor tuh nanti dulu. Lihat dulu laporan PPATK-nya, PATK-nya. Lihat BPK. laporan BPK juga. BPK semuanya, laporannya ke KPK seperti apa kan gitu. Nah lalu baru ciduk. Itu kan urusan institusi hukum. Kita di sini banyak sekali orang semuanya menghukum. Tapi institusi hukum belum nggak dipercaya kan gitu. Nah, jadi jangan kita gampang menuduh. Menurut saya Teddy itu kan ingin mengembangkan dirinya. Ya tentulah dia dikasih kepercayaan menjadi sekap kan. Wah, dia kan harus terus mengembangkan dirinya. Apa fungsi-fungsi Seskap sesungguhnya? Zaman Pak Murdiono, zaman penggantinya, ya kan? Terus kemudian pada masa Pak SBY, Pak Jokowi, kan itu peran-peran Seskap itu begitu penting. Yang sebenarnya mengatur bukan lembaga pemerintah, presiden dengan tugas-tugas antar menteri itu. Jadi berilah kesempatan dulu kepada dia untuk melakukan apresiasi terhadap posisi yang ada. Orang bilang kenapa mesti Teddy, nggak ada yang lain? Ya emangnya kamu presiden? Presidennya kan Prabowo. Ya Prabowo mau pakai dia, biarin aja lah. Ya, saya bilang nih orang-orang yang pinter-pinter menjadi anggota DPR nggak berani. Pertama masuk partai dulu nggak berani. Menjadi anggota DPR nggak berani, ya kan? Gitu. Maunya langsung jadi menteri karena nggak ada pertarungan, iya kan? Jadi anggota DPR kan pertarungan. Bertarung dulu itu. Walaupun ada yang sebagian besar juga nggak bertarung, duduk-duduk aja, cuman bayar-bayar. Ada juga yang nggak bertarung. Cuma bertarungnya lewat amplop. Ada juga. Serangan fajar segala macam tuh ada juga kan gitu. Nah tapi kan kita tidak bicara yang itu, kita bicarakan yang bertarung. Kalau jadi menteri kan tidak bertarung. Dekat sama presiden, kemudian ada sedikit dekat sama ketum partai jadi kan gitu. Jadi beda. Makanya pada masa Pak Harto, semua menteri zaman Pak Harto menjadi caleg. Coba lihat, kecuali Pak Sudarmono ya. Karena dia Sesnek. Mensesnek itu harus selalu mendampingi presiden kan. Kalau macet dong negara ini nggak ada Mensesnek. Iya. Nah, Panglima TNI itu enggak, Kapolri enggak. Tapi Pak Emil Salim caleg. Radius caleg. Siapa lagi sebut menteri-menteri? Ginanjar caleg. Kenapa? Golkar semua lebih Bang ya? Golkar semua. Mengapa maksudnya Pak Harto menyuruh mereka semua jadi caleg? Supaya kamu terjun ke masyarakat, supaya kamu tahu bagaimana kehidupan masyarakat. Betul. Jadi kalau nanti kamu direkrut menjadi menteri, udah tahu apa yang kamu lakukan. Ya kan? Nah, di latar belakangnya itu adalah mereka caleg, anggota DPR terpilih.
baru mereka diangkat menjadi menteri. Ya kan gitu. Sebenarnya di luar negeri juga seperti itu kan. Tapi kalau kita di sini kan proses itu tidak ada. Karena kedekatan, ya kan? Atau karena kelebihan-kelebihan dilihat sebagai intelektual gitu. Ini penting sekali karena mereka harus turun betul-betul mengenal masyarakat, ya kan? Nah, jadi orang-orang pinter yang mengkritik ini pernah saya tawarin, ayolah masuk partai. Kalau saya ke kampus, susah, nggak ada duit. Loh, nanti kan kalau kamu jadi caleg, bernegosiasi dong dengan pimpinan partai. Saya dibiayai. Fundraising dong kalau emang ini ya bisa. Jadi kalau ngomong-ngomong aja, untuk apa? Ya kan nanti alasan, ngapain jadi anggota DPR? Nanti korupsi lagi, suap lagi. Ya kan bisa kamu nggak terima suap. Kamu tolak itu bisa, pilihan. Kan? Pilihan. Mau terima apa enggak? Kan bisa. Nah itu maksud saya karena penakut nggak mau bertarung, maunya gunakan TV, gunakan media segala macam, ngomong, kelihatan hebat. Nah ada itu, bukan pejuang itu, ngecap, ya kan? Gitu menurut saya. Tajam sekali bro. Ya, kayaknya tajam juga ya. Tajam itu, kepada bro. Khususnya nih kayaknya nih pesan ini tuh khususnya diarahkan kepada Gen Z ini yang sering kritik. Kalau gue pernah bertarung meski kalah. Gue pernah bertarung. Gue nggak pernah bertarung dan kayaknya gue nggak akan bertarung. gue mah udah percaya gue. Makanya saya bilang kan seperti Paldo pernah jadi caleg anggota DPR, kan? Pernah jadi wali kota. Calon wali kota. Itu bertarung. Dia buktikan saya bertarung, kalah ya apa boleh buat. Ya kan? Setidaknya sudah punya nyali. Nah itu menurut saya satu contoh yang patut ditiru. Ya kan? Karena dia tidak mau menerima apa adanya. Sebenarnya kalau dia nggak usah bertarung gitu kan, dekat-dekat aja di kepala apa kek. Iya. Ya kan? Betul. Ya, jadi staf khusus presiden. Staf khusus, komisaris nggak perlu bertarung. Nggak usah bertarung. Enak tuh kayaknya tuh. Enak tuh kayaknya tuh. Gen Z zaman sekarang tuh lebih milih jadi itu tuh komisaris, kepala badan apa gitu. Lebih enak itu, nggak taruh. Harus kuasai bertarung. Nah itulah bedanya ya. Kita ini kalau kita bercita-cita, berniat, sungguh-sungguh ingin membangun negara kita, jangan bicara enak, bicara sulit. Kalau bicara enak udah hancur nih negara. Bicara enak, bagaimana caranya punya Ferrari, bagaimana kayak wamen imigrasi akhirnya kan. Silmi Karim. Mobilnya banyak kali. Ada Porsche, segala macam. Nah, mimpi Gen Z itu. Mimpi Gen Z itu. Nah, itulah. Jangan mimpi aja. Kan kita begini, kalau dalam agama yang kok lu pikir lu dalam hari kiamat itu tempat lu di mana? Kan gitu. Nah, kita nggak bicara itu terlalu jauh, ya kan? Kamu lakukan ini di mana tempat kamu? Bisa tetap tinggal di rumah atau di penjara? Dibully segala macam. Bagaimana nasib anak kita, istri kita semuanya yang selama ini bawa tas mahal-mahal di Plaza Senayan? Tiba-tiba ternyata hasil jarahan. Kan malu. Malunya dulu diingat, jangan enaknya. Gitu. Jadi kalau kita mau bangun negara ini, ya jangan kita pikir enaknya aja. Mari berpikir ini sulit. Dan ada risiko. Iyalah. Tidak ada walaupun negara sudah maju, semuanya berpikir sulit. Untuk membangun, memperbaiki dan mempertahankan negara ini supaya bagus. Kalau bicara enak-enakan aja kacau. Pertama presiden tidak boleh bicara enak-enak, bicara sulit. Jerih payahnya harus digunakan untuk bagaimana membangun negara. Turun kepada menteri-menteri, turun kepada dirjen, turun kepada gubernur, wali kota, begitu. Ini memble semua, hancur negara ini. Semuanya berpikir untuk enak-enak pribadi, kepentingan pribadi. Ya kan? Rusak. Gitu bos. Oke. Lu undang gue sih jadi gue marah-marah. Enak-enak dan ani-ani. Ani-ani.
Pertanyaan terakhir. Ini singkat aja. Masih nih, ada ini. Bang. Pertanyaan terakhir. Ya. Jadi ujung-ujungnya nih, reformasi jilid 2 terjadi atau tidak? Iya atau enggak, Bang? Kalau dalam waktu dekat nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Oke. Tapi kembali lagi, kondisi itu cepat. Apabila potensi-potensi mengarah ke situ tidak diperbaiki segera, maka akan terjadi. Misalnya, jangan ciptakan keresahan. Itu loh. Keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan pemerintah jangan meresahkan siapapun, baik pengusaha, koperasi, kemudian rakyat, mahasiswa dan pelajar dan lain-lain. Jangan terlalu cepat. Ini mendesak-desak Pak Bro, Pak, ini kita tinggal 3 tahun lagi nih Pak, harus bikin ini, bikin ini. Jadi kasih masukan yang bagus kepada Presiden. Sabarlah. Jadi kalau suatu kebijakan atau keputusan Presiden atau pemerintah yang dilakukan dengan benar dan tidak tergesa-gesa, kemudian belum berhasil, rakyat pasti dukung. Daripada kita tergesa-gesa, akhirnya amburadul, rakyat muak. Ya. Terjadilah yang namanya reformasi jilid 2. Iya kan? Ini kan bikin gini bagus. Tidak bisa menyenangkan semua, tapi sebagian besar melihat, wah ini kadang-kadang gimana ya, otaknya nggak ada itu yang bangun gedung koperasi itu. Oh, di puncak bukit, ada yang mau hadap ke sungai gitu kan. Menteri apa aja kerjanya. Ya kan? Periksa dong. Koperasi kan tanggung jawab kamu, periksa. Ini kok gedungnya begini. Ini salah ini arahnya. Saya nggak tahu ya betul apa nggak. Menurut lu betul tuh? Betul. Bangun-bangunan kayak itu kan ngawur. Ngawur itu. Ngawur. Di atas bukit. Nah, masa presiden harus mengontrol itu? Menteri Koperasi ada jajarannya, ada di bawahnya, bikin laporan yang benar, ya kan? Gitu. Jangan sembarangan. Belum lagi ya, katanya banyak dana desa yang ditarik untuk Koperasi Merah Putih. Ya. Waduh. Dan macam-macam. Kan ini meresahkan. Pada tingkat yang lebih besar, kita misalnya pemasaran tambang CPU itu harus lewat BUMN. Nah, institusinya ternyata belum dibuat. Ya, masih transisi sampai tahun depan. Jadi meresahkan ini. Jadi 1 tahun transisi itu orang pelan-pelan dan namanya dan ini harga sawit tiba-tiba langsung anjlok, resah masyarakat di bawah. Itulah. Jadi saya kira akal sehat yang diperlukan. Betul kata Jokowi. Bukan hidup Jokowi yang penting, hidup sehat. Hidup sehat. Akal sehat. Hidup sehat itu kan sehat. Menggunakan akal sehat. Ya. Apa itu dalam bahasa Inggrisnya? Apa? Mensana incorpore sano. Kan ada itu biasa orang pakai dalam bahasa Inggris itu akal sehat apa sih? Apa akal sehat? Common sense. Common sense. Kau kan kadang pinter juga kau. Gen Z itu kelebihannya Bang. Yang kita lupa common sense. Jadi itu. Jangan emosional mengambil langkah. Sabar-sabar aja. Takkan lari gunung dikejar ini. Lagu Bob Tutupoli kan. Memang lidah tak bertulang. Tinggi gunung 1000 janji, takkan lari gunung dikejar ini. Lihat hati pemeluk gunung, apa daya tangan sampai. Ini bahaya ini Bang. Itu bahaya Bang. Ayo nanti orang lalu nanti Jawa. Jadi kita mengangkek bareng membaki batang tarandam. Batang tarandam. Inilah. I see. Lumayan nih 1 jam kita mendapatkan banyak sekali ilmu nih dari Bang Zulfan Lindan. Kira-kira gimana Bang? Sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Zulfan itu sebetulnya yang udah lama kita cari sebetulnya di sini Bro. Hari ini sudah kita dapatkan lah. Karena point of view itu kalau bagi kita yang kurang pengetahuan itu dangkal. Tapi Bang Zulfan kan bisa memadukan dengan geopolitik, dengan sejarah. Nah itu yang betul. Emang sebenarnya umur itu banyak pengalamannya sih gitu. Bisa memadukan semua aspek itu menjadi satu sih. Karena banyak sekali ya anak muda zaman sekarang itu hanya terfokus kepada satu aspek aja gitu.
Nah, ya pembahasan kayak gini memberikan kita helikopter view lah. Ya. Dan kedua itu kita harus banyak kontemplasi. Jangan kontemplasi kan penting, merenungkan. Mengapa begini? Merenungkan kan. Nabi Muhammad di Gua Hira kontemplasinya. Dapat wahyu. Enggak, kalau Nabi di mana aja kontemplasi dia. Ya kan, gak tergantung tempat. Ya kan? Setiap saat dia kontemplasi. Kalau kita yang perlu tempat. Ya kan? Ya udah, Bang Zulfan, terima kasih udah datang ke Real Politik. Kita udah sejam nih ngobrol nih sama Bang Zulfan Lindan nih. Ini kayaknya paling lama deh kita podcast. Paling lama tuh 1,5 jam. Tambah lagi dah. Waduh, ini udah produser udah gini-gini nih, udah kita bakal digusur nih bentar lagi di studio nih. Ini yang kurang perjuangan tuh ini nih contohnya. Iya. Ya udah, terima kasih. Perjuangan masih tergantung waktu ya. Bener, waktu itu berhargain kalau diisi dengan hal yang berguna seperti ini. Oke, terima kasih Bang Zulfan udah datang. And we will see you in the next episode of Real Politik.